Halo, perkenalkan nama saya Direktur Sulawesi Tepung Parus dengan NIM 21100200045. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan judul makalah saya, Pengurutan Pajak Terhadap Dana Desa. Yang pertama, latar belakang. Pajak adalah hal pasti, di mana setiap orang dalam suatu negara akan menjadi wajib pajak, yang artinya memiliki kewajiban dalam mengatasi pajak yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemajuan teknologi juga membantu negara dalam hal pemungutan pajak, di mana hadir aplikasi yang menjadi pendatang dalam hal pendaftaran wajib pajak, sehingga pemerintah tidak harus turun langsung ke desa, tetapi kemajuan teknologi ini tidak dirasakan oleh seluruh desa, sebab masih ada desa yang notabene penduduknya masih buta dalam hal menggunakan teknologi yang dimaksud. Alasan saya memilih judul ini karena hasil peninjauan saya terhadap kewajiban pemerintah dalam hal pemungutan pajak terhadap dana desa yang kurang maksimal dalam prosesnya. Saya juga ingin menjelaskan manfaat pajak dan kegunaan pajak pada pendengar dan pembaca guna menambah wawasan akan pajak itu sendiri. Tujuan penelitian: yang pertama, menjelaskan bagaimana sistem pajak; 2. Menjelaskan manfaat pajak; 3. Menjelaskan masalah pajak. Manfaat penelitian: 1. Sebagai bahan pembelajaran masyarakat tentang pajak; 2. Memberi solusi terhadap masalah pajak yang kerap terjadi; 3. Peran teknologi terhadap sistem pemungutan pajak. Proses pemungutan pajak. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kemajuan negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, di mana karena tidak ada negara maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten atau kota yang maju, dan tidak ada kabupaten atau kota yang maju tanpa desa atau kelurahan yang maju. Ini berarti basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa itu sendiri. Proses pemungutan pajak desa adalah ketentuan yang mendasari pembangunan desa itu sendiri. Hasil pajak dari desa menjadi tolak ukur kemajuan pembangunan dalam hal infrastruktur. Kendati demikian, masyarakat desa sebaiknya memenuhi kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak. Berkaitan dengan adanya beberapa transaksi pengenalan dana desa yang ada di setiap wilayah desa, pemahaman tentang pajak harus lebih ditingkatkan seiring dengan adanya perkembangan transaksi ekonomi. Yang pertama, setiap transaksi ekonomi selalu dapat dikaitkan dengan aspek pengenaan pajak, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun dilakukan oleh perangkat instansi pemerintah yang dananya bersumber dari APBN atau APBD. Selain itu, adanya beberapa sumber dana yang berasal dari kabupaten atau kota dan provinsi, maka aspek perpajakan hendaknya harus benar-benar diperhatikan oleh segenap perangkat desa. Pajak dan dana desa. Pada tahun 2014, dana desa menjadi bahasan politik yang akhirnya direalisasikan dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dana desa yang bergulir ke kas desa tentu harus dikelola sebaik mungkin, dan perorangan ditunjuk sebagai bendahara harus memahami fungsinya sebagai juru bayar dan juga wajib pungut yang bertugas menghitung, memotong atau memungut, menyetor dan melaporkan pajak atas pembelanjaan dana desa tersebut. Prinsip pajak di Indonesia menganut self-assessment system, yang artinya sebuah sistem pemungutan pajak yang membebankan peraturan besaran pajak yang perlu untuk dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Masalah pajak pada dana desa yang kerap terjadi. Masalah ini timbul akibat keserakan individu yang pada dasarnya kita tahu korupsi. Yang tidak puas dengan kepemilikannya, aparat desa merupakan penumpang desa. Jika pihak ini salah langkah,
maka impian desa mandiri adalah hal yang mustahil, dan pembangunan yang diimpikan warga desa tak akan terwujud. Kendati demikian, diharapkan hal ini tidak terjadi lagi, sebab yang menerima risiko adalah warga desa yang sejak awal memiliki hak untuk hidup dalam keadilan. Solusi yang saya ajukan untuk masalah pajak dalam dana desa. Yang pertama, untuk pemerintah desa, hendaknya selalu memperhatikan dan update informasi berkaitan dengan peraturan pajak yang berhubungan dengan penggunaan dana desa. Hal ini agar pemerintah desa selalu mengetahui dan mematuhi peraturan pajak, sehingga bisa turut mengamankan potensi penerimaan negara, serta tidak menjadi temuan yang menyimpang apabila audit dari inspektorat. Yang kedua, untuk kantor pelayanan pajak (KPP), hendaknya apabila update peraturan pajak terbaru yang berkaitan dengan penggunaan dana desa, bisa menginformasikannya kepada setiap desa di wilayahnya dengan cara mengirimkan selembaran panduan yang berisi aturan dan tata cara perhitungan, pemotongan, ataupun penyodoran pajak yang harus dilakukan oleh bendahara desa, sehingga bendahara desa akan dapat menyelesaikan peraturan pajak yang baru dengan efektif. Demikian pula kesimpulan yang saya ambil dari makalah saya sendiri tambah dengan penelitian saya sendiri, mana pajak adalah kewajiban dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara. Pajak memberi manfaat, bukan beban. Pajak bukan berarti sebuah kebebasan. Bebas pajak bukan berarti sebuah kebebasan, tetapi kemampuan untuk mengadili hal-hal besar. Kita hidup di negara demokratis. Oleh karena itu, sikap kita yang patut ditujukan adalah sikap keadilan. Karena setiap orang, desa, provinsi, dalam satu negara menginginkan keadilan. Life is justice. Sekian dan terima kasih.